Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Utama dengan NPM 1707110190045 dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang telah menjadi penyakit di berbagai negara. Setiap negara rata-rata masih memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan kebutuhan lainnya. Secara kuantitatif, kemiskinan dapat diartikan di mana keadaan taraf hidup seseorang serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda sama sekali. Sedangkan secara kualitatif, kemiskinan dapat diartikan di mana keadaan hidup seseorang tidak layak. Kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan manusia dalam hidup. Untuk itu, permasalahan kemiskinan harus segera direntas dan diselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada September 2019 ialah sebesar 9,22%. Angka ini tentu menurun 0,19 terhadap Maret 2019. Kepala BPS Suharyanto juga mengungkap bahwa pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia ialah sebesar 24,79 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sekitar 0,36 juta orang pada Maret 2019. Sebuah penurunan dalam angka kemiskinan tentu menjadi awal yang baik untuk mengentas kemiskinan. Namun realitanya, seiring dengan berjalannya waktu, kemiskinan menjadi lebih parah dan semakin parah karena adanya virus corona. Badan Pusat Statistik Indonesia juga mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, presentasi penduduk miskin per Maret 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 9,78%. Peningkatan penduduk miskin ini juga mencapai 1,28 jiwa dari sebelumnya yang hanya 25,41 juta jiwa. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan suatu perubahan yang secara efektif mampu menanggulangi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Namun, para sosiolog membedakan kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Berikut ini merupakan penjelasan umum mengenai jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan ini merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya saja, para pengemis musiman di kota-kota besar. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan momentum untuk menarik simpatik dari orang lain agar diberikan uang. Yang kedua, kemiskinan absolut. Kemiskinan ini merupakan jenis kemiskinan yang terjadi di mana individu atau sebuah keluarga memiliki pendapatan di bawah UMR, sehingga pemasukan yang didapatkan belum mampu memenuhi standar kelayakan untuk mencukupi kebutuhan. Dalam kondisi ini, meski mereka memiliki anggota keluarga yang bekerja, namun pendapatannya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, salah satu anggota keluarga yang bekerja memiliki tanggungan pada beberapa orang dalam keluarganya. Keluarga ini bisa disebut juga sebagai keluarga yang tidak mampu. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Jenis kemiskinan ini juga masih terjadi di tempat 3T, terdepan, terluar, tertinggal di Indonesia. Masyarakat kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya karena akses dan pembangunan yang tidak pesat. Contohnya, sedikitnya lapangan pekerjaan menimbulkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Kemiskinan terjadi karena kelangkaan sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat setempat memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan tidak sejahtera. Contohnya di Zimbabwe atau masyarakat benua Afrika yang tidak dapat memanfaatkan lahan karena tanahnya tandus. Berikut ini merupakan sedikit cuplikan keadaan tanah di benua Afrika.
Yang kelima, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya, penduduk suku Baduy yang memegang teguh untuk mempertahankan adat dan menolak adanya perkembangan zaman. Nah, yang keenam adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini merupakan suatu kondisi yang dimana kemiskinan terjadi guna menghubungkan sumber daya dengan struktur masyarakat sebagai kebutuhannya. Namun, sistem sosial yang telah berlaku di masyarakat belum mampu memberikan taraf hidup lebih baik, sehingga beberapa tingkatan individu di masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Setelah mengetahui jenis-jenis kemiskinan, kalian tahu nggak sih apa yang menyebabkan terjadi kemiskinan? Kalau belum, yuk tetap simak videonya. Menurut Siagian 2012, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan ini secara substansial adalah dalam bentuk kekurangan kemampuan yang meliputi fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental, spiritual, sosial psikologis, keterampilan, dan aset. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan rumah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung, kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus, dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin. Lebih rincinya, kemiskinan dapat terjadi karena adanya laju pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya angka pengangguran, distribusi sumber daya yang tidak merata, etos kerja yang buruk, serta adanya rasa malas pada diri sendiri. Kajian sosiologis mengenai kemiskinan berhubungan dengan tingginya tingkat penduduk dan rendahnya lapangan pekerjaan. Perspektif tersebut serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Malthus, di mana kemiskinan terjadi akibat jumlah penduduk yang cenderung meningkat menurut deret ukur. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat desa yang dalam usia produktif lebih memilih pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, bukannya terbebas dari masalah, para pendatang justru menghadapi masalah baru. Mobilisasi masyarakat desa ke kota ini menimbulkan terjadinya ledakan penduduk serta persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya menjadi persaingan antara penduduk asli dengan para pendatang. Secara sosiologis, kegagalan dan keberhasilan yang dialami oleh masyarakat fungsional adanya, karena kehidupan masyarakat sendiri saling tergantung dan menyatu dalam keseimbangan. Namun, berbeda dengan masyarakat miskin, persoalan yang mereka hadapi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi untuk memperbaiki taraf hidup agar tidak mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya kelak. Perilaku sehari-hari dianggap berpengaruh terhadap berubahnya nasib seseorang, dan pada akhirnya, ketidakberhasilan atau ketidakmampuan individu untuk mengubah nasibnya menimbulkan anggapan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok manusia yang malas dan tidak mau bekerja keras. Cara memandang sifat suatu kelompok sosial juga biasanya memiliki kesamaan. Contoh umumnya, suatu kelompok sosial yang datang ke tempat baru secara bersamaan untuk merintis karir dan usaha memiliki hasil yang berbeda, di mana yang berhasil dianggap si kaya dan yang gagal disebut si miskin oleh kelompok lainnya. Hal ini tentu tidak adil, bukan? Namun, mengingat teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Merton bahwa sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berkait dan menyatu memiliki keseimbangan, hal ini menunjukkan bahwa tetap adanya rasa sepemahaman atau senasib pada kelompok tersebut karena sepenanggungan di perantauan. Permasalahan kemiskinan sendiri menimbulkan banyaknya kerugian pada negara maupun masyarakat. Salah satu permasalahan yang kian memburuk berada di sektor perekonomian. Hadirnya virus corona menyebabkan banyaknya perubahan. Salah satunya, banyaknya masyarakat yang terpaksa di PHK akibat kurangnya pemasukan pada sebuah perusahaan. Selain itu, angka pengangguran di Indonesia sendiri semakin tinggi. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang kian memburuk ini tentu harus segera diselesaikan, karena jika tidak, mau jadi apa negara kita ini? Untuk itu, yuk kita simak beberapa solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya.
Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya. Yang keenam, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar. Yang ketujuh, membeli segala produk asli dalam negeri. Yang kedelapan, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor. Yang kesembilan, memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Dan yang terakhir, mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Nah, jadi segitu aja pemaparan tentang kemiskinan dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.